semuanya, kita semua pasti kenal gak sih sama yang namanya rokok? Pasti kenal ya. Bahkan tak jarang dari orang terdekat kita pun merupakan seseorang yang tidak bisa lepas dari yang namanya rokok itu sendiri. Misalnya saja ayah kita, teman kita, atau bahkan tetangga kita sendiri pun merupakan seorang perokok. Bener gak? Nah, kalian tahu gak sih kalau misalkan dalam sebuah rokok itu terdapat berbagai kandungan yang sangat berbahaya. Nah, komponen tersebut merupakan zat yang berbahaya yang salah satunya itu merupakan nikotin. Nah, si zat nikotin ini merupakan salah satu zat adiktif yang dapat memberikan efek kecanduan atau bahkan ketagihan bagi kita. Nah, sehingga si perokok bakalan susah untuk lepas dari kebiasaan merokok tersebut. Bahkan ketika kita sudah berusaha pun kita pasti akan sedikit sulit untuk lepas dari zat yang satu ini karena efeknya yang membuat ketagihan tadi. Nah, selain nikotin, dalam satu batang rokok terdapat kurang lebih 7.000 bahan kimia yang terkandung di dalamnya ketika kita melakukan proses penghisapan rokok. Nah, tak bisa dipungkiri bahwa 60 bahan kimia dari satu batang rokok tersebut merupakan penyebab penyakit kanker. Sangat berbahaya bukan penyakit ini? Nah, walaupun banyak sekali peringatan, kemudian ada juga studi kasus yang melarang kita untuk merokok gitu, bahkan diperlihatkan pula contoh-contoh kasus bahayanya merokok seperti menyebabkan penyakit-penyakit gitu kan, kanker gigi, kemudian kanker paru-paru dan sebagainya. Tapi tetap saja peminat rokok di Indonesia itu sangatlah tinggi. Bahkan negara Indonesia masuk ke dalam posisi ketiga yang merupakan negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia loh teman-teman, setelah Cina dan India. Sebetulnya seberapa berbahaya sih rokok itu bagi kesehatan? Tentunya apabila kita menelaah lebih dalam lagi, kandungan dan manfaatnya yang terkandung dalam rokok itu sudah sangat jelas diperlihatkan bahwa rokok ini sangatlah berbahaya. Bahkan para perokok pun sebetulnya tahu, mereka paham bahwa merokok itu berbahaya. Lantas mengapa mereka tidak berhenti merokok dan mengapa mereka tidak bisa lepas dari rokok? Mengapa? Nah, maka dari itu kami di sini mengadakan sebuah kampanye untuk membatasi penggunaan rokok dan menjalankan pola hidup sehat tanpa rokok. Karena rokok itu bukan hanya berdampak pada perokoknya saja loh teman-teman, bahkan tetapi juga dapat menimbulkan efek negatif terhadap orang-orang sekitar yang menghirup rokok yang kita hisap loh. Nah, asap rokok itu tuh sangat berbahaya dan berdampak negatif bagi orang lain gitu. Selain penyakit kanker, terdapat beberapa dampak buruk lainnya yang mungkin terjadi kepada para perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, diantaranya itu adalah penyakit paru-paru, kemudian juga ada merusak gigi dan menyebabkan bau mulut. Nah, kemudian juga menyebabkan stroke dan serangan jantung. Ini sangat menyeramkan kan teman-teman? Ini tuh merupakan dampak negatif yang dihasilkan dari rokok. Nah, maka dari itu kita harus berjuang untuk bisa hidup sehat tanpa rokok. Mungkin itu memang sebuah hal yang sangat sulit untuk dilakukan, tetapi apabila kita melakukannya dengan kerjasama dan keinginan dari diri sendiri, semua itu akan bisa terjadi dan semua itu akan mudah dilewati. Nah, lewat kampanye ini kita memperlihatkan kepedulian kita terhadap orang yang bisa saja menerima efek negatif dari para perokok. Nah, maka dari itu kita harus mulai peduli kepada orang di sekitar kita. Bener gak? Karena bagaimanapun kita ini hidup berdampingan dan kita pun ingin hidup sehat. Nah, kita bisa memulai pola hidup sehat dengan mencontohkan bahwa merokok itu berbahaya dan memiliki banyak sekali efek negatif daripada efek positifnya. Nah, kita bisa juga menggantikan kebiasaan kita dalam merokok dengan giat berolahraga, kemudian menjaga asupan pola makan yang sehat,
Kemudian juga apabila kita telah lepas dari rokok, sebetulnya nafsu makan kita itu akan bertambah loh teman-teman. Karena indera penciuman, kemudian indera perasa kita juga akan semakin tajam. Mengapa demikian? Karena nantinya nafsu makan kita akan lebih besar lagi. Terima kasih, dadah.